Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, kita bisa luar biasa. Perkenalkan, nama saya Saipul, NRP saya 801161010. Saya perwakilan dari Setlore. Pada kesempatan kali ini, perkenankan saya untuk menjelaskan tentang proses remove dan install bucket silinder pada unit Komatsu Hydraulic Excavator PC 1250/8. Sebelum kita memulai proses remove dan install, ada beberapa yang perlu kita persiapkan. Yang pertama adalah alat pelindung diri atau PD. APD yang perlu kita siapkan antara lain, yang pertama safety helmet, yang kedua safety glass, yang ketiga safety glove, yang keempat safety shoes, kemudian padlock dan danger tag, serta baju reflektor. Setelah kita mempersiapkan alat pelindung diri, berikutnya adalah dokumen-dokumen pendukung. Untuk dokumen-dokumen pendukung yang perlu kita siapkan, yang pertama adalah partbook, yang kedua adalah shop manual. Untuk partbook dan shop manual sudah kita simpan di dalam HP. Hal ini bertujuan untuk memperingkas dan mempermudah kita dalam mengaksesnya. Dokumen pendukung lainnya antara lain installation report, yang keempat adalah BAPP, yang kelima adalah HIE 4A, yang berikutnya adalah JSA atau Job Safety Analysis. Tool yang kita perlu siapkan antara lain toolbox SI, torque wrench, vernier caliper, kemudian lifting tool yang kita perlukan antara lain belt dan juga cycle. Untuk belt dan cycle, SBL yang kita perlukan antara 3 sampai 5 ton. Berikutnya proses preparation yang perlu kita lakukan selanjutnya adalah posisi parkir unit. Kita pastikan unit terparkir pada permukaan tanah yang rata dan kering. Hal ini untuk memudahkan kita saat proses remove dan install. Yang kedua adalah demarkasi area kerja. Hal ini untuk mencegah orang yang tidak berkepentingan memasuki area kita. Terus yang ketiga, kita harus memastikan setiap kali kita bekerja kita sudah memasang padlock dan juga danger tag. Kita masuk ke proses remove dari bucket silinder. Pertama-tama sebelum kita melepas bucket silinder adalah langkah memarkir unit. Posisi unit ketika parkir awal untuk melepas rod pin dari bucket silinder adalah posisinya boom up dan armnya disesuaikan sehingga posisi si bucket silinder free atau floating, sehingga tidak ada beban untuk dia mengayun ke depan atau ke belakang ketika pin dilepas. Jadi posisinya adalah arm attachment cenderung lurus sehingga si bucket silindernya lurus ke bawah sesuai gravitasi. Setelah posisi tersebut, yang pertama kita lakukan adalah melepas hose grease yang terdapat pada rod bucket silinder. Setelah kita lepas hose grease, berikutnya kita melakukan persiapan untuk pelepasan dari pin rod bucket silinder terhadap link. Sebelum kita melepas itu, yang perlu kita perhatikan adalah bucket silinder bisa mengayun ketika dilepas pinnya, sehingga perlu kita pastikan bahwa bucket silinder benar-benar dalam posisi floating. Setelah kita yakin bahwa bucket silinder posisinya floating, kita mulai melepas lock dari pin milik bucket silinder. Kemudian kita keluarkan pinnya. Di dalam pin yang untuk rod bucket silinder, di situ terdapat SIM. Maka SIM harus kita amankan, kita ukur, kita bersihkan dan kita beri marking serta kita simpan di tempat yang aman. Hal ini untuk mempermudah kita ketika proses pemasangan nanti. Setelah SIM terlepas, langkah berikutnya adalah kita pendekkan rod dari bucket silinder. Kita pendekkan rod hingga rodnya paling pendek. Setelah itu kita ikat rod bucket silinder supaya nanti ketika kita angkat bucket silinder, rod tidak memanjang. Setelah kita ikat, kita berikan bantalan berupa balok di antara bucket silinder dan juga arm attachment. Fungsinya ketika digerakkan nanti supaya bucket silinder tidak menghantam ke arm attachment. Setelah kita berikan bantalan, langkah berikutnya ialah kita merubah posisi dari bucket silinder tersebut. Posisinya jadi kita akan memanjangkan arm silinder
sehingga posisi dari bucket silinder adalah lurus ke depan seperti ini. Jadi hal ini memudahkan kita untuk melepas bucket silinder nanti yang pada posisi bottomnya. Setelah posisi unit sudah seperti ini, kita sudah siap melepas pin untuk bottom bucket silinder. Ketika kita menggerakkan unit dengan memendekkan arm silinder tersebut, karena link masih terpasang, maka kita harus berhati-hati dalam menggerakkannya. Pergerakan dari unitnya harus smooth agar tidak menghentak dan bisa merusak komponen link atau bucket silinder satunya. Setelah bucket silinder sudah pada posisi, langkah berikutnya adalah kita melepas hose pada sisi bottom dan hose untuk supply rod dari bucket silinder itu sendiri. Sebelum kita melepas hose tersebut, yang pertama kita lakukan adalah me-release pressure hidrolik yang tersisa di dalam sistem hidrolik di bucket silinder. Caranya adalah dengan cara pertama, setelah unit running kita matikan unit, kemudian kita posisikan kembali starting switch ke posisi on. Kita biarkan lock lever pada posisi release. Setelah itu kita gerak-gerakkan PPC lever untuk bucket silinder. Hal ini bertujuan untuk merilis pressure yang tersisa di sistem hidrolik bucket silinder. Setelah kita gerak-gerakkan dan pressure sudah terilis, berikutnya adalah kita membuka tutup dari hidrolik tank. Setelah kita merilis pressure yang tersisa dari bucket silinder, maka hose sudah siap untuk dibuka. Ketika membuka hose supply bucket silinder, kita harus berhati-hati perlahan-lahan. Hal ini bertujuan untuk menghindari kalau masih ada pressure yang tersisa di bucket silinder sehingga tidak akan menyembur dan mengenai kita. Setelah kita buka hose supply bucket silinder, langkah berikutnya adalah kita pasang blind plug pada silinder dan juga pada hose. Hal ini bertujuan untuk mencegah adanya kotoran yang masuk ke dalam sistem hidrolik itu sendiri. Setelah hose terlepas, langkah berikutnya adalah kita akan melakukan pelepasan pada bottom pin milik bucket silinder. Sebelum kita mulai pelepasan, pertama-tama kita harus mengikat bucket silinder menggunakan webbing sling. Untuk titik pengangkatannya berada di dua titik, satu titik di dekat head silinder, yang satu berada di dekat bottom silinder. Hal ini untuk mempermudah kita saat pengangkatan dan supaya bucket silinder tidak goyang ataupun jatuh ketika diangkat. Pada proses pengangkatan ini yang perlu diperhatikan adalah SWL dari webbing sling yang digunakan untuk mengangkat bucket silinder harus lebih besar atau lebih tinggi daripada berat dari bucket silinder itu sendiri. Setelah webbing sling terpasang, berikutnya kita angkat bucket silinder perlahan-lahan sehingga posisinya akan sejajar dengan sisi bottom bucket silinder. Setelah sisinya sejajar, langkah berikutnya adalah kita melepas hose grease yang terdapat pada bottom dari bucket silinder. Setelah hose grease terlepas, berikutnya adalah kita melepas lock plate dari pin bucket silinder. Setelah lock plate terlepas, kita lepas pinnya. Setelah pin terlepas, di situ terdapat SIM milik bucket silinder. Hal ini maka harus dilakukan proses yaitu pengamanan. Jadi SIM tersebut harus kita amankan, kita bersihkan, kita ukur, dan kemudian kita berikan marking sesuai lokasi dari SIM tersebut. Setelah pin terlepas, maka bucket silinder siap diturunkan. Kita turunkan bucket silinder ke atas stand yang telah disediakan. Setelah proses remove bucket silinder, langkah berikutnya adalah kita melakukan proses cleaning. Ada beberapa komponen yang perlu kita bersihkan sebelum kita memasang kembali bucket silinder. Di antaranya yang pertama adalah bushing. Baik bushing yang berada pada bucket silinder maupun bushing yang berada pada arm attachment dan juga berada pada link. Kita bersihkan lubang dari bushing tersebut. Kita pastikan bushing tersebut bersih, serta bagian samping kanan dan kiri atau set dari bushing tersebut juga harus kita bersihkan. Yang berikutnya yang perlu kita bersihkan adalah
SIM. SIM tadi harus kita bersihkan. Terus berikutnya yang perlu kita bersihkan adalah kontak surface dari hose dan juga piping bucket silinder. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya kebocoran apabila kita memasang kembali hose atau piping. Berikutnya yang perlu kita bersihkan adalah bucket silinder itu sendiri. Setelah kita membersihkan, maka berikutnya adalah kita melakukan inspection. Ada beberapa hal yang perlu dilakukan inspection. Antara lain pertama adalah bushing. Kita harus memeriksa bushing apakah terdapat keausan, keausan pada bushing baik yang berada pada link, bucket silinder, sisi root, sisi bottom maupun yang berada pada arm attachment. Yang kedua, kita memeriksa kondisi dari bushing itu sendiri. Apakah di situ terdapat keretakan atau abnormality yang lainnya. Setelah bushing, berikutnya yang perlu kita cek adalah pin. Pin perlu kita pastikan bahwa pin tidak mengalami keausan atau mengalami cacat atau abnormality lainnya. Setelah kita memastikan pin dalam kondisi aman, berikutnya yang perlu kita pastikan lagi adalah SIM. Kita pastikan SIM sesuai ukuran dan tidak mengalami keausan serta tidak ada abnormality lainnya seperti crack atau chipping dan lain-lain. Serta yang terakhir yang perlu kita pastikan adalah bucket silinder itu sendiri. Kita pastikan pada bucket silinder sendiri itu dalam kondisi baik. Di situ tidak ada kebocoran, tidak ada discoloration atau scratch pada rootnya, tidak ada bending pada rootnya. Setelah kita pastikan bucket silindernya aman, berikutnya adalah piping dan hose. Kita harus memastikan piping dan hose kondisinya bagus dan juga kontak surface-nya dalam kondisi bagus, tidak ada scratch, karat ataupun kotoran yang tersisa di situ. Setelah kita melakukan proses inspection, berikutnya kita melakukan proses installation. Sebelum kita memulai proses instalasi, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah seluruh dari lubang bushing yang terdapat pada bucket silinder maupun arm attachment dan juga link harus dilapisi menggunakan LMP anti friction compound. Setelah kita pastikan semua terlapisi dengan anti friction compound, berikutnya kita memastikan di bushing pada bucket silinder sisi root dan bottom di situ terdapat dasil. Pastikan dasil sudah terpasang dan kondisinya bagus. Setelah itu sudah kita pastikan bucket silinder sudah siap untuk kita pasang. Untuk pemasangan bucket silinder, yang pertama kita lakukan adalah memasang pin sisi bottom. Pertama-tama kita ikat bucket silinder yang sudah berada di stand pada dua titik seperti proses pelepasan tadi, yaitu pada sisi head dan juga sisi bottom. Kita angkat bucket silinder dan kita posisikan bucket silinder berada di antara bucket yang berada di arm attachment. Setelah bucket silinder masuk, berikutnya kita pasang SIM. Untuk SIM di sini sesuai dengan yang kita berikan marking pada awal pelepasan tadi, kita pasang sesuai dengan itu dan kita pastikan bahwa clearance dari bucket silinder dan juga bracket dari milik arm itu adalah 2-3 mm. Setelah posisinya pas, SIM juga sudah pas, berikutnya kita posisikan bucket silinder, SIM dan juga bracket, posisi lubang bushingnya lurus. Untuk pelurusan ini, hal yang perlu diperhatikan adalah jangan pernah kita meluruskan atau memeriksa kelurusannya menggunakan tangan atau jari. Kita bisa menggunakan screwdriver atau bar untuk pengecekan kelurusannya. Setelah posisinya lurus, kita masukkan pin. Berikutnya kita pasang pin dan kita pasang lock plate. Setelah terpasang, langkah berikutnya adalah memasang hose supply bucket silinder. Untuk pemasangan hose supply bucket silinder ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, kebersihan dari kontak surface dari bucket lubang hose di bucket silinder dan juga kontak surface pada hose itu sendiri. Untuk pemasangannya, sebelum kita memasang, kita wajib memastikan bahwa pada hose supply sudah terdapat o-ring baru yang sudah dilapisi dengan lapisan film tipis oli hidrolik. Hal ini bertujuan untuk mencegah
o-ring terpelintir ataupun tergores saat proses pemasangan. Setelah kita pastikan sudah ada o-ring dan terpasang dengan baik, berikutnya adalah kita pasang hose dan kita lakukan pengetokan mountingnya. Untuk mounting dari hose tersebut adalah 10 sampai 12,5 kg/meter. Setelah hose terpasang, langkah berikutnya adalah memasang pin pada rod bucket silinder. Untuk pemasangan pin, kita kembalikan lagi posisi dari unit menjadi seperti awal pelepasan tadi, yaitu posisi bucket silinder floating, sehingga hal ini mempermudah kita untuk memasang pada lubang di bagian link. Setelah kita posisikan attachment unit seperti proses pelepasan tadi, kita panjangkan rod, kita lepas terlebih dahulu ikatan pada rod bucket silinder. Setelah itu kita panjangkan secara perlahan-lahan rod bucket silinder sehingga lurus dengan lubang pada link bucket. Setelah lurus, kita pasang sim, dan seperti yang kita lakukan pada bottom side, pada saat pelurusan ini jangan pernah menggunakan tangan ataupun bagian tubuh kita gunakan screwdriver atau bar. Kemudian kita pasang sim. Untuk sim yang kita pasang sesuai dengan marking yang kita berikan pada saat pelepasan tadi. Setelah posisi sim, lubang link dan juga lubang pada rod bucket silinder lurus, kita masukkan pin, dan setelah pin terpasang maka kita pasang plate lock untuk pin rod bucket silinder. Setelah pin terpasang, maka proses instalasi telah selesai. Setelah proses instalasi selesai, langkah berikutnya adalah kita melakukan bleeding udara pada sistem silinder itu sendiri. Untuk proses bleeding udara, pertama-tama yang perlu kita pastikan adalah oli hidrolik berada pada level sesuai dengan standarnya. Jadi apabila levelnya kurang, maka kita lakukan penambahan. Untuk proses bleeding udaranya sendiri, pertama-tama kita lakukan adalah kita running unit selama 5 menit dalam kondisi low idle. Kita biarkan running dengan low idle dan posisi PPC netral. Setelah running selama 5 menit, langkah berikutnya yang kita lakukan adalah memanjang dan memendekkan silinder. Hanya saja ketika memanjang memendekkan ini, kita hentikan 100 mm sebelum end stroke. Hal ini kita lakukan sebanyak 5 kali. Setelah kita lakukan sebanyak 5 kali, langkah berikutnya adalah kita panjangkan silinder hingga end stroke dan biarkan dia relief. Kita tahan relief tersebut selama 3 menit. Setelah kita tahan selama 3 menit, kita posisikan PVC lever ke posisi netral lagi. Setelah itu kita switch ke posisi engine high idle. Setelah posisi engine high idle, kita pendekkan lagi silinder dan berhenti di 100 mm sebelum end stroke, dan kita panjangkan lagi dan berhenti di 100 mm sebelum end stroke. Kita lakukan beberapa kali, yaitu selama 10 detik. Setelah 10 detik kita lakukan seperti itu. Selanjutnya adalah kita panjangkan silinder hingga relief. Hal ini kita lakukan dan ditahan di posisi relief selama 1 menit. Setelah kita tahan selama 1 menit, maka proses bleeding udara telah selesai dilakukan. Setelah proses bleeding udara selesai dilakukan, langkah berikutnya adalah final inspection. Untuk final inspection ini ada beberapa hal yang perlu kita lakukan pengecekan mengenai performa dari silinder yang telah kita pasang. Di antaranya yang pertama adalah silinder drifting. Kita lakukan pengecekan silinder drift. Yang kedua, pengecekan pressure relief dari silinder yang telah kita ganti. Terus yang ketiga adalah pengecekan cycle time work equipment sesuai dengan standar yang ada pada shop manual. Setelah kita lakukan tes performa, berikutnya kita melakukan pemeriksaan secara visual apakah terdapat kebocoran atau abnormal lainnya pada komponen yang telah kita ganti. Setelah kita pastikan semuanya tidak ada keabnormalan atau berada dalam kondisi baik, maka proses remove dan install telah selesai kita lakukan. Demikian video LDA mengenai remove dan install bucket silinder dari saya.
Kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, kita bisa luar biasa.